Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Ferni Suryani, NIM 20010500056. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan fisika. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum fluida. Baik, sebelum kita masuk apa saja yang termasuk dalam hukum-hukum fluida, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fluida. Nah, fluida adalah suatu zat yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya dan dapat mengalir. Nah, yang termasuk dalam zat fluida ini yaitu ada zat cair dan zat gas. Di dalam fluida terdapat dua jenis, yaitu ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Untuk pertama kita membahas mengenai fluida statis. Nah, fluida statis adalah fluida diam atau fluida yang tidak mengalami perpindahan bagian-bagiannya. Baik, di dalam fluida juga ada pengaruh dari tekanan. Nah, tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Persamaan umum mengenai tekanan ini adalah P, yaitu F per A. Nah, dengan P itu sebagai besarnya tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian F ini gaya. Nah, gaya yang bekerja. Kemudian A, luas penampang yang dikenai oleh gaya dengan satuannya itu meter persegi. Di dalam tekanan terdapat tekanan hidrostatis. Nah, di mana tekanan hidrostatis ini adalah tekanan pada fluida statis yang diakibatkan oleh adanya gaya gravitasi. Persamaan umum untuk tekanan hidrostatis itu pH sama dengan Rho dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Nah, di mana pH itu sebagai tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter persegi, sedangkan untuk Rho itu massa jenis zat cair. Kemudian untuk G itu percepatan gravitasi bumi, kemudian untuk H itu kedalaman zat cair dengan satuannya meter. Baik, sekarang kita akan masuk di hukum-hukum fluida. Hukum fluida yang pertama itu adalah hukum Pascal. Nah, hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana suatu gambar pada slide yang terdapat di PPT ini ada sebuah medium di dalamnya ada air. Nah, kemudian fluida di dalam ruang tertutup ini dia akan diteruskan ke segala arah. Kemudian untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari hukum Pascal dapat diaplikasikan dalam bentuk ada alat pengangkat mobil, teman-teman bisa lihat di slide, kemudian ada juga dongkrak hidrolik. Kemudian untuk prinsip kerja dari hukum Pascal. Prinsip kerja dari hukum Pascal dapat dilihat gambar di samping, di mana tekanan yang diberikan pada penampang pertama oleh zat cair akan diteruskan untuk menekan penampang kedua dengan besarnya sama. Nah, untuk perumusannya sesuai dengan gambar yang ada di dalam PPT, yaitu P1 itu sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di mana P1 itu sebagai tekanan pada penampang pertama, kemudian untuk P2 itu tekanan pada penampang kedua. Nah, untuk tekanan pada penampang 1 serta tekanan pada penampang 2 itu sama. Atau bisa dituliskan dengan F1. Nah, F1 itu gaya yang bekerja pada penampang pertama. Kemudian F2 gaya yang bekerja pada penampang kedua.
dan A1 itu luas penampang pertama, dan luas A2 itu luas penampang kedua. Jadi untuk prinsip kerja dari hukum Pascal itu V1 per A1 sama dengan V2 per A2, di mana untuk penampang pertama itu sama dengan gaya yang bekerja pada penampang kedua. Baik, kita akan masuk bagaimana penerapan dari hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerapan dari hukum Pascal ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai mesin hidrolik. Nah, mesin hidrolik merupakan mesin yang banyak digunakan untuk berbagai kegiatan industri, terutama untuk industri yang membutuhkan tenaga besar, yaitu seperti sudah yang saya jelaskan tadi, di mana untuk mengangkat pada dongkrak hidrolik, rem hidrolik, hidrolik. Baik, hukum utama hidrostatis. Nah, ini adalah fluida statis yang terdapat dalam hukum fluida, yaitu hukum utama hidrostatis. Hukum utama hidrostatis menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar dalam suatu zat cair memiliki tekanan yang sama. Nah, untuk rumusnya itu PA sama dengan PB sama dengan PC. Nah, dapat kita lihat di gambar, berarti tekanan di A itu sama dengan tekanan di B, sama juga dengan tekanan yang berada di C. Karena mereka itu berletak pada suatu bidang datar yang sama. Nah, untuk penerapan dari hukum hidrostatis ini juga dapat digunakan untuk menentukan massa jenis zat cair dengan menggunakan pipa PU. Rumus untuk hukum utama hidrostatis untuk mencari massa jenis zat cair itu rho A sama dengan rho A kali G kali H itu sama dengan rho G dikalikan G kali HB. Nah, untuk rho A atau massa jenis A itu sama dengan massa jenis B dikalikan dengan gravitasi serta dikalikan dengan kedalaman per kedalaman yang ada di A. Kenapa luas kedalaman yang ada di A itu? Baik, untuk penerapan dari hukum hidrostatis. Penerapan hukum hidrostatis ini dapat kita jumpai dalam kehidupan harian kita, yaitu pada saat ketika menyelam di laut ataupun di kolam. Nah, kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita itu menyelamnya semakin dalam. Jadi kalau kita menyelam di laut ataupun di kolam, tekanan hidrostatis itu semakin besar jika kita itu masuk semakin ke dalam. Kemudian yang kedua itu penerapan dari hukum hidrostatis ini, yaitu dasar bendungan pada bagian bawah akan semakin tebal guna menahan tekanan zat maka akhirnya tekanan yang terjadi. Ini membuat cairan infus itu dapat lebih mudah masuk ke dalam aliran darah. Baik, untuk selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan dalam suatu fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Pada saat benda itu berada di dalam zat cair, berat benda akan berkurang. Nah, kenapa demikian? Karena di situ terdapat gaya apung atau berat semu. Nah, untuk persamaan dari berat semu ini adalah V aksen sama dengan U kurang F. U itu berat zat saat berada di udara dengan 1 Newton. Kemudian
V-aksen ini berat zat berada di dalam zat cair. Nah, di dalam hukum Archimedes terdapat 3 pendapat, yaitu ada benda mengapung, ada benda melayang, dan ada benda tenggelam. Nah, untuk benda mengapung, massa jenis benda itu lebih besar dibanding massa jenis zat cair. Kemudian untuk benda melayang itu massa benda itu sama dengan massa zat cair. Kemudian untuk benda tenggelam itu massa benda itu lebih kecil dibanding massa jenis zat cair. Adapun beberapa alat yang bekerja dengan menggunakan prinsip hukum Archimedes yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama kapal selam. Nah, kapal selam ini menggunakan prinsip hukum Archimedes seperti mengapung, dia akan dapat mengapung, dapat melayang, dan dapat tenggelam di air. Kemudian ada kapal laut. Nah, kapal laut yang terbuat dari besi itu dia akan dapat mengapung. Kemudian yang ketiga ada jembatan potong untuk keperluan darurat. Yang keempat ada galangan kapal untuk memeriksa atau memperbaiki kapal. Yang kelima itu hidrometer. Nah, kegunaan dari hidrometer ini untuk mengukur berapa massa jenis zat cair. Kemudian ada keenam yaitu balon udara dapat naik ke atas. Ketika kita sudah itu menyiapkan balon udara, pasti balon udara pada saat kita lempar ke langit itu dia akan naik semakin ini ke atas. Kemudian di dalam hukum Archimedes ini terdapat dua peristiwa yang terjadi, yaitu ada peristiwa kohesi dan peristiwa adhesi. Nah, untuk peristiwa kohesi ini gaya tarik menarik antara partikel yang zatnya itu sejenis. Nah, contohnya itu ada gaya tarik menarik antara partikel-partikel dengan air raksa. Kemudian yang kedua ada peristiwa adhesi. Nah, di mana adhesi adalah gaya tarik menarik antara partikel-partikel zat yang tidak sejenis. Untuk contoh dari peristiwa adhesi ini yaitu gaya tarik menarik antara partikel air dengan dinding gelas. Nah, ini kan tadi adhesi peristiwa antara partikel zat yang tidak sejenis. Baik, sekarang kita masuk di fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini contoh hukumnya yaitu hukum Bernoulli. Nah, untuk pengertian dari hukum Bernoulli ini adalah hukum yang berlandaskan pada kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Nah, hukum Bernoulli itu berbunyi atau menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik panjang suatu garis. Nah, untuk persamaan dari hukum Bernoulli ini adalah P1 ditambah setengah massa jenis dikali kecepatan tambah massa jenis dikalikan dengan gravitasi dikali dengan kedalaman pertama sama dengan tekanan kedua ditambah dengan setengah kali massa jenis dikalikan dengan kecepatan tambah tekanan dikalikan gravitasi dan kedalaman kedua. Atau P1 ditambah setengah PV kuadrat tambah PGH itu sama dengan P2 ditambah setengah PV kuadrat di V kedua, kecepatan kedua, ditambah dengan tekanan dikali dengan G dikali gravitasi yang kedua. Mohon maaf, ini kedalaman yang kedua. Baik, untuk penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Itu dapat diaplikasi dalam perhitungan gaya angkat atau lift serta pada sayap pesawat terbang. Kemudian ada yang kedua itu mencari tekanan pada aliran atau press loss. Yang keempat tabung pitot atau pitot tubing. Yang kelima ventirometer. Yang keenam manometer torsial. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan kontinuitas dalam hukum-hukum fluida. Nah, persamaan
kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam suatu tempat ke tempat lain. Nah, di mana air mengalir di dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik. Nah, teman-teman bisa lihat ini gambar tersebut ada V1 ada kecepatan pertama, kemudian V2 ada kecepatan kedua, kemudian ada luas penampang pertama dan luas penampang kedua. Baik untuk penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi pada pipa yang terletak mendatar dengan ukuran simetris tadi. Nah, partikel fluida yang semulanya di A1 atau pada saat luas penampang di pertama itu setelah DT berada di luas penampang kedua atau A2. Nah, karena DT-nya kecil dan alirannya stasioner, maka banyaknya fluida yang mengalir di tiap tempat dalam waktu yang sama harus sama pula. Dan begitupun sebaliknya, banyaknya fluida yang mengalir di A1 sama dengan banyaknya fluida yang mengalir di A2 karena mengikuti hukum kekekalan massa. Baik, sekian untuk materi mengenai hukum-hukum fluida, semoga bermanfaat. Terima kasih.